Perang saudara Cina antara kaum nasionalis melawan komunis berlangsung antara tahun 1927 hingga 1937, lalu dimulai lagi pada tahun 1945 hingga 1949. Akibat perang ini, kurang lebih 13 juta orang tewas, dan seperti diketahui bahwa kaum komunis pimpinan Mao Zedong lah yang memenangkan peperangan. Admin di sini tidak akan membahas peristiwa per peristiwa secara rinci, namun hanya akan membahas beberapa fakta atau info penting terkait perang tersebut. Simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Yang pertama, awal mula perselisihan. Partai Kuomintang yang didirikan oleh Sun Yat-sen sempat bersekutu dengan Partai Komunis Cina pada tahun 1921 hingga 1927. Mereka sepakat untuk memerangi para penjajah asing serta warlord yang membuat Cina terpecah belah. Ekspedisi utara dilancarkan untuk menghancurkan dua elemen tadi yang menghalangi Kuomintang yang berhaluan nasionalis untuk menyatukan Cina. Akan tetapi, hubungan antara Kuomintang dengan Partai Komunis mulai merenggang pasca kematian Sun Yat-sen pada 1925. Penggantinya yaitu Chiang Kai-shek tidak terlalu bersimpati pada orang komunis di koalisinya. Setelah ada gelagat bahwa orang komunis akan memberontak di daerah perkotaan, maka Chiang Kai-shek membalas dengan keras. Dikenal sebagai insiden 12 April 1927, para simpatisan komunis ditangkapi dan dieksekusi di kota Shanghai. Gelombang penangkapan dan eksekusi di tempat terhadap mereka oleh Kuomintang terjadi di mana-mana. Persekutuan kedua partai otomatis berakhir dan perang sipil pun dimulai. Yang kedua, para tokoh yang terlibat. Mungkin kita hanya mengenal sosok seperti Chiang Kai-shek atau Mao Zedong atau Mao Zedong. Padahal banyak sekali tokoh komunis dan nasionalis yang perlu kita ketahui. Dari pihak nasionalis atau Kuomintang, ada beberapa nama jenderal seperti Yan Xishan, Li Chongren, Bai Chongxi, dan lainnya. Banyak jenderal militer Kuomintang merupakan ex-warlord yang memilih berpihak pada kubu Chiang ketimbang berpihak pada kaum komunis. Sedangkan Li Chongren merupakan salah satu jenderal terbaik di militer Kuomintang. Ia sempat mengalahkan pasukan Jepang dalam suatu pertempuran. Banyak di antara mereka yang mendapat posisi penting di pemerintahan Republik Cina di Pulau Formosa pasca kekalahan kubu nasionalis di perang sipil tersebut. Sedangkan dalam gambar berikut ada nama-nama seperti Zhou Enlai, Mao Zedong, serta Bogu. Bogu adalah ketua Partai Komunis Cina, sedangkan Zhou Enlai adalah komisar politik. Mereka berdua bersama Otto Braun sempat menjadi trio pemimpin tertinggi militer komunis saat awal Long March. Ada beberapa ahli militer Partai Komunis yang mencuat. Beberapa di antaranya ialah Peng Shuai-feng, Peng Tehuai, Zhu De, dan Lin Biao. Mereka berperan penting dalam ofensif besar pasukan komunis pasca Perang Dunia Kedua. Bahkan Lin Biao, Peng Tehuai, dan Zhu De menjadi 3 dari 10 marskal pertama dari Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Yang ketiga, peran orang-orang Jerman di kedua kubu. Sejak tahun 1926, Chiang mendatangkan ahli-ahli militer dari Jerman. Sekitar 47 orang Jerman tersebut melatih pasukan nasionalis sekaligus menjadi penasihat militer bagi Chiang. Dari puluhan nama tersebut, yang paling menonjol ialah Alexander von Falkenhausen dan Hans von Seeckt. Mereka merupakan perwira kawakan Jerman era Perang Dunia Pertama. Maka tak mengherankan bila pasukan Kuomintang lebih terorganisir dan profesional ketimbang PLA. Penampilan personel militernya pun sangat mirip dengan serdadu Jerman. Sementara pesaingnya juga punya penasihat militer asing. Soviet menugaskan sejumlah ahli militernya ke sana, termasuk seorang komunis Jerman bernama Otto Braun. Ia juga menjadi segelintir orang non-Cina yang ikut dalam Long March pasukan komunis pada pertengahan 30-an.
Keempat, Long March. Sejak awal, persenjataan serta keterampilan tempur pasukan nasionalis selalu bisa mengungguli lawannya. Beberapa serangan besar yang terencana dengan baik pada paruh pertama 1930-an dari pasukan Kuomintang membuat lawannya sangat tertekan. Basis-basis kekuatan komunis di selatan direbut satu persatu. Karena tak mampu balik melawan dan berpotensi dihancurkan total, maka serdadu komunis melakukan apa yang disebut dengan Long March atau iring-iringan panjang. Sekitar 200 ribuan orang komunis terus bergerak, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari kejaran serdadu Chiang yang sedang berada di atas angin. Mereka melewati 24 sungai besar, 18 pegunungan dan menempuh perjalanan sejauh 9.654 km dalam kurun waktu antara 1934 hingga 1935. Hingga mereka yang hanya tersisa 50 ribuan orang saja akhirnya sampai ke utara, tepatnya daerah Yan'an, Provinsi Shaanxi, di mana mereka membangun markas baru dan mendapat puluhan ribu pasukan baru di sana. Sebuah serangan fatal dari nasionalis hampir saja menghancurkan pasukan tersebut. Ini diakibatkan oleh kebijakan fatal 3 pemimpin militer saat itu, yaitu Bogu, Otto Braun, dan Zhou Enlai. Akibatnya, Bogu dan Otto Braun disingkirkan, lalu diganti oleh Wang Jiaxiang serta Mao Zedong. Sementara posisi Zhou tetaplah aman. Penasihat militer asing dari Kuomintang atau Komunis Internasional termasuk Otto Braun dinilai tak begitu memahami medan serta karakter orang Cina. Akibatnya, kekalahan demi kekalahan terus diderita. Sedangkan Mao menerapkan taktik perang gerilya yang ternyata lebih berhasil ketimbang mengajak perang terbuka dengan Kuomintang. Sejak saat itu, Mao menjadi figur penting dalam tubuh Partai Komunis serta PLA. Kelima, bersekutu melawan Jepang. Saat Chiang dan pasukan nasionalisnya terus mendesak posisi tentara komunis, mereka terpaksa harus berperang dengan Jepang. Kekaisaran Jepang yang menguasai Manchuria ternyata juga ingin menguasai sepenuhnya daratan Cina. Sebuah insiden di jembatan Marco Polo pada tahun 1937 menjadi justifikasi atas serbuan Jepang pada Cina. Perang pun dimulai. Dengan adanya musuh bersama, maka Chiang Kai-shek dan Mao Zedong terpaksa bersekutu untuk mengalahkan kekuatan Jepang. Dalam medan pertempuran, pasukan nasionalis yang relatif lebih banyak dan lebih baik persenjataannya ketimbang pasukan komunis ternyata lebih sering kalah saat melawan Jepang. Sebaliknya, pasukan komunis yang dengan kemampuan dan persenjataan seadanya ternyata malah lebih berhasil ketimbang rivalnya tadi. Mereka menerapkan taktik gerilya sehingga membuat tentara Jepang kesulitan untuk mengalahkannya. Namun di sela-sela melawan Jepang tersebut, pasukan Kuomintang dan komunis tetap saja saling bertaruh, meski skalanya tak sebesar dan seintens sebelumnya. Keenam, Jepang kalah dan perang saudara kembali berlanjut. Jepang akhirnya kalah pada Agustus 1945. Serdadu Amerika kemudian mulai memasuki daratan Cina. Mereka tentunya mengetahui persaingan dua kubu beda ideologi tersebut. Amerika yang diwakili oleh Jenderal George Marshall sempat mengajak kedua pemimpin untuk berunding agar tercapai kesepakatan damai. Mao setuju dan bersedia, namun Chiang enggan dan tetap ingin mengalahkan sang rival. Tak ada lagi kompromi baginya. Ketika pasukan Amerika akhirnya meninggalkan Cina, perang saudara kembali meletus lagi. Banyak peralatan militer yang ditinggalkan Jepang yang jatuh ke kedua kubu. Formosa dan sebagian besar Manchuria yang semula dikuasai Jepang kini diduduki oleh pasukan Kuomintang. Pada Maret 1947,
Secara mengejutkan, pasukan nasionalis sukses merebut markas besar kaum komunis di Yan'an. Ini merupakan pukulan telak sekaligus kekalahan besar bagi Mao. Namun Mao segera membalas. Orang komunis memperoleh momentum berkat kebijakan agraria atau land reform yang berhasil menarik jutaan petani untuk bergabung ke pihak mereka. Di sisi lain, tentara Kuomintang yang sudah anjlok semangatnya karena perang yang tak kunjung berakhir. Belum lagi korupsi dan desersi yang membuat kemampuan tempur dan efektivitasnya terus menurun. Pada bulan Juni 1947, Mao memerintahkan serangan besar dan terkoordinasi dari timur laut menuju barat dan selatan Cina yang dikuasai oleh Kuomintang. Serbuan masif ini sangat memukul kekuatan pasukan Kuomintang yang sebagian besar telah padam semangat berperangnya. Diperkirakan 165 divisi berhasil digulung PLA. Chiang beserta sisa-sisa kekuatan militernya terus terdesak mundur dan sempat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, hingga akhirnya meninggalkan Cina daratan menuju Pulau Formosa. Kebijakan land reform sukses besar, di mana Mao berjanji untuk memberikan tanah dari para kaum borjuis dan tuan tanah untuk para petani yang bergabung dengannya. Mao kini memiliki sumber daya manusia yang nyaris tak terbatas. Ketujuh, berdirinya Republik Rakyat Cina. Dengan kaburnya Chiang Kai-shek dan bala tentaranya ke Formosa atau Taiwan, maka secara resmi kaum komunislah yang memenangkan perang saudara ini. Pada tanggal 1 Oktober 1949, di lapangan Tiananmen di kota Beijing, Mao secara terbuka memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Upacara diadakan dengan sangat meriah dan disaksikan oleh 300 ribuan orang di lapangan Tiananmen tersebut. Dan tahukah sobat sejarah bahwa Republik Demokratik Jerman juga diproklamirkan di bulan dan tahun yang sama, tepatnya pada 7 Oktober 1949. Meski terusir dari daratan Cina, Chiang tetap mampu melanggengkan kekuasaannya di pulau tersebut. Taiwan atau Republik Cina terus mengklaim bahwa mereka bukanlah bagian dari Cina daratan. Tetapi Mao Zedong dan penerus-penerusnya bersikukuh menerapkan kebijakan One China Policy, yang artinya hanya ada satu Cina, yaitu Republik Rakyat Cina, dan Taiwan hanya merupakan salah satu provinsinya. Apabila Taiwan sampai berani memproklamasikan kemerdekaan dan menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat, maka Cina tak sungkan-sungkan untuk menginvasi pulau tersebut. Akhir dari persaingan kedua Cina ini masih terus berlanjut, dan layaknya persaingan antara Korea Utara dan Korea Selatan, tak ada yang bisa memprediksi seperti apakah akhir dari semua ini.